Apa kabar semuanya? Halo, selamat tahun baru. Ya, tahun baru selalu diwarnai dengan sukacita, kembang api, ya, kumpul bersama. Tetapi yang lebih penting adalah sebenarnya hidup kita yang masih ada. Hari demi hari, tahun demi tahun, kita bawa kemana? Ketika saya berdoa di akhir tahun, ada sebuah hal-hal yang saya percaya itu dari Roh Kudus ada ditaruh di hati saya. Karena saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, di tahun 2024 nih ada banyak keputusan penting yang saya harus lakukan. Ada banyak keputusan penting yang saya harus putuskan. Demikian juga saudara. Betul saudara? Hidup selalu memutuskan sesuatu. Hidup adalah sebuah keputusan untuk memilih. Mau makan siang apa, makan malam apa. Di mana saudara mengambil keputusan, disitulah kemana hidupmu akan ditujukan. Betul saudara? Anak kita harus ambil keputusan mau kuliah di mana. Ayah-ayah ambil keputusan mau nambah anak lagi atau enggak. Ya kan? Ibu-ibu berkata, no more, jangan lagi nambah anak. Suami istri harus sepakat ambil keputusan, betul? Demikian juga keluarga kita harus ambil keputusan. Ya, apakah mau bergerak kemana, mau liburan di mana. Setiap kita ambil keputusan, ada keputusan kecil, ada keputusan besar, dan ada keputusan penting. Pertanyaannya adalah, apakah saudara mau berhasil enggak? Berapa banyak sudah mau berhasil angkat tangan? Sudah mau berhasil enggak? Ambil keputusan. Keberhasilan saudara sangat ditentukan keputusan apa yang saudara ambil. Ya, betul? Kita enggak mau anak kita salah ambil keputusan. Kita tidak mau kita sendiri salah ambil keputusan. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengambil keputusan dengan benar? Ini berkaitan dengan kehidupan doamu. Ini berkaitan dengan hubunganmu dan Tuhan. Ini berhubungan dengan apakah engkau mengerti firman Tuhan, kebenaran Tuhan yang menjadi terang bagi jalanmu. Setiap keputusan saudara enggak boleh bertentangan dengan Alkitab. Betul saudara? Tetapi dalam proses pengambilan keputusan ada hal-hal detail-detail yang tidak ditulis di Alkitab. Contohnya, sudah tinggal di daerah mana? Enggak ada di Alkitab. Anak mau kuliah kemana? Enggak di Alkitab. Engkau menikah dengan siapa? Tidak ada di Alkitab. Yang pasti orang percaya. Namanya siapa enggak tertulis. Betul saudara? Lihat pandang kiri kanan, lihat orang tuamu, lihat istrimu, pasanganmu. Katakan, saya mengambil keputusan sudah tepat. Banyak orang berkata saya salah kawin. Andai kata salah keputusan, engkau tidak bisa bertobat lagi. Betul? Jalankan keputusan dengan anugerah Tuhan, kekuatan Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana Yesus mengambil keputusan? Bagaimana Yesus mengambil keputusan? Kita tahu Yesus pribadi yang sangat berhasil di dalam melakukan kehendak Tuhan. Nah, kita melihat prinsip bagaimana Yesus mengambil keputusan. Apa kaitannya dengan keputusan dengan doa? Karena di dalam doalah ada sesuatu yang saya mau sampaikan kepada saudara. Pertanyaan besar, mengapa Yesus perlu berdoa? Bukankah dia Allah? Bukankah dia firman? Bukankah dia tahu? Tetapi mengapa Yesus berdoa? Banyak orang berkata, doa sangat penting. Doa itu nafas apa? Kehidupan orang Kristen. Pertanyaannya, apakah kehidupan doamu makin hari makin bertumbuh atau makin merosot? Saudara, saya amati hidup banyak orang, kehidupan doanya merosot. 10 tahun lalu rajin berdoa. Tapi tahun ini, tahun lalu sudah terlihat merosot. Kenapa banyak merosot? Karena hari ini saya ingin tolong saudara.
Bagaimana kehidupan doa kita bisa bertumbuh di dalam pengenalan dan pengambil keputusan yang benar. Kita lihat Yesus banyak berdoa. Contoh, Matius 14 ayat 22. Mari kita baca sama-sama. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri ketika hari sudah malam. Ia sendirian di situ. Saudara perhatikan ayat ini Yesus sangat sibuk. Betul? Baru terjadi mujizat. 5.000 orang laki-laki mengalami apa? Makan sore gratis. Makan sore apa? Gratis. 5 roti, 2 ikan memenuhi kebutuhan banyak orang. Pasti Yesus adalah orang yang dicari-cari, minta waktu itu didoakan. Tapi Yesus suruh mereka pulang. Yang kedua, dia suruh murid-muridnya pulang. Kalau Yesus mau sibuk, dia sangat sibuk. Tadi dia mengambil keputusan untuk sendirian ke bukit dan berdoa. Pertanyaannya, mengapa? Lukas 9 ayat 28, kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa siapa? 3 murid. Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Pemuridan mengajak orang yang dimuridkan untuk berdoa. Lukas 11 ayat 1. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan ajarlah kami berdoa. Sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jadi ketika suatu hari Yesus sedang berdoa, betul saudara? Bukan sedang pelayanan, sedang berdoa. Apa yang terjadi? Ketika dia selesai berdoa, murid-muridnya lihat dia berdoa. Dan murid-muridnya pengen tahu cara berdoa yang benar bagaimana. Karena Yohanes Pembaptis mengajarkan orang yang dia muridkan itu cara berdoa yang benar. Sudah mau anakmu berhasil? Halo, siapa yang mau anaknya berhasil? Cucunya berhasil? Mau. Sudah lihat, keberhasilan seseorang ditentukan oleh keputusan diambil. Keputusan yang ambil sangat dipengaruhi oleh hubungan dia dengan Tuhan. Hubungan dia dengan Tuhan terlihat apakah dia sering melibatkan Tuhan atau jarang melibatkan Tuhan dalam doa. Apa itu doa? Doa adalah melibatkan Tuhan. Betul saudara? Kalau saudara tidak berdoa berarti sudah tidak melibatkan Tuhan. Yesus, dia butuh waktu sendirian. Karena dia tahu banyak keputusan penting yang dia harus lakukan. Mari kita lihat 2 alasan mengapa Yesus berdoa. Yang pertama, doa bukanlah sebuah ritual. Bukan. Ritual yang gini. Ada ritual setiap kali orang Kristen makan selalu berdoa. Itu ritual, itu kebiasaan, bisa disebut keharusan. Nah, kenapa makan enggak doa dulu? Ya kan? Bangun pagi, doa. Tidur, doa. Tanya kiri kanan, tidur kamu masih berdoa enggak? Ada orang berkata, iya saya enggak ritual, saya setiap saat berdoa. Bagus. Tetapi Yesus terlihat dia berdoa. Betul? Dan murid-muridnya melihat dia berdoa. Berarti ada waktu khusus seseorang berdoa. Bisa kapan saja. Karena Allah bekerja dalam doa. Saudara mau lihat Tuhan bekerja dalam hidup saudara? Banyak berdoa. Mengapa? Karena ketika doa bukanlah sebuah kewajiban, doa itu ada sebuah dialog antar kita dan Tuhan, bukan kita kepada Tuhan saja, Tuhan kepada kita. Di sanalah kita mengerti cara Tuhan bekerja. Memang kita sering berdoa untuk memohon sesuatu. Hari ini saya didatangi seseorang, dia berkata, kapan Bapak dan Ibu bisa doakan kami, karena kami punya masalah.
Tapi doa bukan hanya meminta pertolongan, intervensi Allah. Doa bukan hanya sekedar memohon sesuatu kepada Tuhan, tapi doa bicara. Engkau juga meminta kehendak Tuhan terjadi. Bukankah Yesus mengajar dalam doa Bapa kami, datanglah apa? Kerajaanmu. Apa yang terjadi? Jadilah kehendakmu. Jadi mengapa Yesus berdoa? Prinsip dasarnya adalah walaupun dia Allah 100%, dia adalah manusia 100%. Ya, ada pengajaran berkata Yesus hanya manusia 100%, dia bukan Allah. Hari ini dia adalah Allah 100% ketika dia ada, tetapi ketika dia datang ke dunia dia 100% juga adalah manusia. Kalau Yesus berdoa, dia tunjukkan kepada murid-muridnya bahwa doa bukan sekedar memohon, tapi doa adalah mencari kehendak Tuhan di dalam sebuah situasi. Banyak orang berdoa ketika lagi ada masalah. Betul saudara? Saya tanya saudara, sudah banyak berdoa lagi anak sakit atau lagi oke-oke? Anak sakit banyak berdoa, di PHK banyak berdoa. Ya, kemudian omset mulai turun, banyak berdoa, ya kan? Tapi kalau omset lagi naik, jarang berdoa. Padahal omset lagi naik, sudah harus berdoa. Tuhan, mengapa omset saya naik? Ada tujuannya. Mengerti maksud saya? Mengapa orang tidak berdoa ketika lagi oke, lagi kondisi diberkati Tuhan? Karena tidak punya prinsip. Yesus punya sebuah prinsip yang mendasari dia berdoa. Baca sama-sama Yohanes 6 ayat 38, 1, 2, 3. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk apa? Melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ini adalah sebuah fondasi dasar kekristenan setiap orang yang percaya kepada Yesus. Kalau engkau tidak punya fondasi ini, doamu hanya terjadi ketika lagi susah. Lagi tidak susah sudah lupa Tuhan. Prinsip inilah mendasari mengapa Yesus berdoa. Karena dia berdoa tujuannya adalah supaya apapun yang dia lakukan sesuai dengan kehendak Allah. Amin saudara? Sudah mau berhasil? Kuncinya apapun yang saudara lakukan haruslah berdasarkan kehendak Allah. Mencari kehendak Allah kita sudah punya Alkitab. Mencari kehendak Allah sudah ada firman Tuhan. Tapi kehendak Allah detailnya belum ada. Seperti yang saya katakan di awal. Nah, itulah sebabnya ketika saudara dan saya memiliki sebuah prinsip, kalau Yesus datang dari surga untuk melakukan kehendak Dia, berarti saya lahir di dunia ini. Berarti saya dipanggil Yesus dari pengikutnya adalah untuk melakukan kehendak-Nya. Katakan bersama saya lahir di dunia untuk melakukan kehendak Allah, bukan kehendak saya. Ukuran keberhasilan bagi dunia itu adalah terlihat fisik, materi, kaya, banyak mobil, kerjaan baik, keluarga baik. Tetapi ketika engkau mati tanpa Yesus, engkau kemana? Betul? Ada waktu seseorang berhasil, ada waktu dia mengalami kesulitan. Tujuan semuanya itu adalah Tuhan mau kita, dasar hidup kita, tujuan hidup kita adalah melakukan kehendak-Nya. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah punya tujuan hidup seperti itu? Apakah anak-anak kita yang kita kasih, sayangi, apakah mereka punya tujuan hidup bahwa aku lahir untuk melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang aku mau. Itulah yang membuat Tuhan berdoa. Dan ketika engkau berdoa, kadang situasinya berat. Engkau minta intervensi Allah, engkau minta Tuhan tolong, engkau minta kekuatan Tuhan. Tetapi ada kalanya doamu tidak dijawab. Disitulah kita mengerti doa bukan hanya satu arah, doa dua arah. Paulus punya persoalan besar. Persoalannya adalah ada duri dalam daging. Sudah makan, kalau makan duri ikan nyangkut di leher, enak enggak?
dia mengistilahkan duri dalam daging. Perhatikan di 2 Korintus 12 ayat yang ke-8 ya. Tetapi hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya apa? Utusan iblis itu apa? Mundur daripada aku. Apa itu utusan iblis? Ayat ke-7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi apa? Suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Dia tahu dia pernah naik ke surga. Dia tahu dia bisa sombong. Tapi ketika dia mengalami duri dalam daging ini berat buat dia, enggak nyaman. Dia berseru 3 kali, dia berdoa. Dan ternyata duri dalam daging enggak tercabut. Rasanya gimana duri dalam daging di leher kita enggak keluar-keluar? Betul ya, menderita ya. Tapi ketika di dalam penderitaan tubuhnya, dia berdoa. Dan Tuhan tidak angkat duri itu. Tapi ada suara Tuhan, arah dari Tuhan ke dia. Bunyinya, mari kita baca sama saya 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Seringkali kita tidak mengerti mengapa anak kita kondisinya terus begini. Ada orang tua nggak mengerti kenapa anak lahir cacat. Ada orang tua nggak mengerti kenapa anaknya meninggal dalam kandungan atau meninggal dalam usia remaja. Banyak anak-anak juga nggak mengerti mengapa papa mama cerai. Banyak hal yang tidak ideal di dunia ini. Betul saudara? Betul saudara? Kita mengeluh, kita berdoa, Tuhan tolong. Pasti Tuhan tolong. Tapi pertolongan Tuhan bukan selalu adalah jawaban terhadap apa yang kita mau. Banyak orang percaya hanya berdoa minta Tuhan tolong. Itu artinya minta tangan Tuhan bekerja. Tapi dia tidak mengerti. Yang penting juga adalah dia mengerti hati Tuhan. Paulus mengerti hati Tuhan. Ketika doanya tidak dijawab, hati Tuhan yang pertama adalah dia nggak boleh sombong. Dia nggak boleh apa? Sombong. Sehingga dia berkata demikian. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Artinya aku terimalah. Ini doa nggak dijawab. Supaya Pak, kuasa Kristus turun menanggung aku. Yang kedua adalah supaya dia tidak sombong. Yang kedua adalah dia tahu bukan dia tapi Kristus yang hidup. Sehingga pelayanan dia karena orang yang rendah hati Tuhan pakai luar biasa. Amin saudara? Halo? Oh saudara mau dipakai Tuhan luar biasa? Saudara seperti Yesus rendah hati. Paulus rendah hati. Supaya dia tidak sombong ada sesuatu yang gak menyenangkan. Artinya dia itu betul-betul butuh Tuhan. Ketika orang tahu butuh Tuhan. Apapun yang dilakukan kuasa Tuhan nyata karena Tuhan menyertai orang yang rendah hati. Yang ketiga, dia belajar satu hal. Sakit, sulit, tapi kasih karunia Tuhan, kekuatan dari Tuhan selalu tersedia, cukup. Lagi butuh, ada, cukup. Lagi gak tahan, cukup bisa nanggung. Lagi pusing, Tuhan tolong. Amin saudara, itu namanya cukup kasih karunia. Hari ini apapun persoalan saudara, perhatikan. Kalau Tuhan belum jawab sampai hari ini, ada kehendak Tuhan. Ada apa? Kehendak Tuhan. Jadi dalam hidup saya kadang ada hal-hal yang gak enak terjadi. Saya minta Tuhan, Tuhan tolong. Kok gak ada jawaban? Tuhan tolong, setahun gak ada jawaban. Saya cari kehendak Tuhan. Maksudmu apa ya Tuhan? Situasi gak berubah. Oh maksudnya Tuhan misalnya saya harus lebih sabar. Maksud Tuhan adalah saya harus lebih mengasihi orang yang tidak sesuai dengan harapan. Berapa banyak saudara yang sering mengeluh menikah dengan suami atau pasangan tidak sesuai harapan? Jangan angkat tangan. Berapa banyak suami yang tahu ternyata saya menikah tidak tercapai harapan.
Sudah berdoa, Tuhan ubah istriku. Sudah berdoa, Tuhan ubah suamiku. Belum dijawab-jawab. Engkau harus tanya, Tuhan, apa yang kau mau dalam situasi sulit ini? Amin saudara? Amin saudara, ngerti maksud saya? Karena Tuhan mau kita dewasa. Orang yang dewasa ada orang yang mengerti hati bapaknya. Anak kecil gak mengerti hati ayahnya. Anak remaja mulai ngerti hati ayahnya. Orang yang sudah dewasa mengerti hati bapaknya. Saudara, apapun yang terjadi, percayalah hati Bapa engkau harus pahami. Dia tidak mencelakakan saudara. Dia tidak mau membawa saudara ke rumput kering. Tapi dia berkata, aku membawa kamu ke rumput yang hijau, ke air tenang. Hari ini, carilah hati Tuhan, kehendaknya lebih daripada tangan Tuhan, pertolongannya. Itu yang membuat kita dewasa. Jadi, mengapa Yesus berdoa? Karena dia mencari kehendak Tuhan. Karena dia tahu tujuan hidupnya di dunia ini untuk melakukan kehendak Tuhan. Mengapa saya berdoa? Ada mencari kehendak Tuhan dalam situasi yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Alasan kedua, mengapa Yesus berdoa? Yesus berkata demikian. Perhatikan Yohanes 5 ayat 19. Baca sama-sama Yohanes 5 ayat 19. 1, 2, 3. Maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Saudara, ketika saya baca ayat ini, menarik. Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya anak apa? Tidak dapat. Aku tidak dapat, kata Yesus, mengerjakan sesuatu dari apa? Diriku sendiri. Padahal kita tahu, Yesus melakukan mukjizat, ya kan? Yesus menyembuhkan orang, Yesus membangkitkan orang mati, Yesus memuridkan 12 orang. Banyak Yesus mengajar dengan kuasa dan otoritas. Luar biasa Yesus. Kalau saya jadi orang banyak di sini pasti saya mau dekat-dekat Yesus. Lihat dia khotbah. Yes, 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 tepuk tangan. Haleluya. Saya akan jadi pengikutnya karena saya lihat banyak mukjizat, pengajarannya bagus-bagus. Tapi Yesus berkata demikian. Aku, kalian kagumi aku, tapi aku tidak dapat mengerjakan apa yang kalian lihat dari diriku. Aku mengerjakannya karena aku melihat apa yang Bapa kerjakan. Maksudnya apa? Kapan dia lihat Bapa kerjakan? Dia melihat Bapa kerjakan ketika dia mengambil keputusan untuk sendirian berdoa. Semalam-malaman dia berdoa. Semalam-malaman dia dengar suara Bapa. Dia dengar instruksi Bapa. Dia dengar apa yang dan lihat apa yang Bapa mau. Mengerti maksud saya? Banyak hal detail yang kita harus putuskan. Saya harus katakan kepada saudara, kalau saudara mau anakmu berhasil, pastikan prinsip ini ada dalam hidup anakmu. Pastikan prinsipnya ada di hati apa? Anakmu. Nah, kamu memang anak pinter. Ulangan matematika kamu 10 terus. Masuk kuliah, jadi orang terbaik. Tapi pernahkah kita berkata, nah kepintaranmu, kehebatanmu itu datang dari Tuhan. Jangan kamu berkata, ini saya. Ketika engkau berkata, ini saya, engkau terlepas dari Bapa yang menjadi sumber segala sesuatu. Apa arti Bapa? Bapa artinya sumber, source. Jadi ketika Yesus datang, dia mengosongkan keilahiannya, kuasa ilahinya untuk menunjukkan kepada kita sebagai manusia, dia dan saudara harus punya sebuah prinsip. Prinsip apa? Prinsip ketergantungan. Katakan, prinsip ketergantungan.
Karena apa? Orang yang tidak bergantung kepada Tuhan, ia akan jarang berdoa. Karena doa melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan dan perencanaan. Betul saudara? Betul saudara? Apakah saudara mau lebih banyak melibatkan Tuhan dalam perencanaanmu dan keputusanmu? Itulah sebabnya ketika Yesus mau memilih 12 orang, Lukas 6 ayat 12, memilih 12 murid yang akan menjadi rasul, Alkitab mencatat. Dia tidak pilih sesuai potensi, dia tidak pilih sesuai dengan apa yang dia lihat, tapi dia pilih mereka lewat doa semalam-malaman. Mari kita baca, Lukas 6:12, 1, 2, 3. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang disebutnya rasul. Jadi sekali lagi ada sebuah pola yang sangat jelas di Alkitab. Yesus berdoa, murid-muridnya banyak melihat berdoa, dia ajak murid-muridnya untuk pergi berdoa. Dan kita lihat juga suatu hari di Taman Getsemani, ternyata ketika dia ajak murid-muridnya ikut dia doa, ternyata mereka nggak kuat, tidur. Betul saudara? Apa yang Yesus katakan kepada murid-murid yang tidur? Apa ya? Berjaga-jagalah dan berdoa. Sebab apa? Roh penurut, daging lemah. Tubuhmu memang butuh istirahat. Tubuhmu ada lemah. Roh penurut, keinginanmu mau, tapi engkau kalah dengan tubuhmu. Untuk supaya engkau tidak kalah dengan tubuhmu, ingat satu prinsip. Kalau kamu mau berhasil, enggak menyangkal aku, enggak pergi meninggalkan aku, engkau harus berjaga-jaga dan berdoa. Inilah yang kita harus ajarkan kepada anak kita. Mengapa anak-anak kita dikelilingi oleh serigala-serigala. Dia bisa dipengaruhi oleh teman-temannya, dia bisa diajak narkoba, merokok, dia bisa jatuh dalam pergaulan jahat. Orang tua harus berdoa, Bapak, aku berdoa, jauhkanlah anakku dari pencobaan. Lepaskanlah dia daripada yang jahat. Itu doa sesuai firman. Amin saudara. Tapi bukan kita yang doa, anak kita harus diajar berdoa. Ada seorang anak yang mau pergi ke luar negeri. Sebentar lagi saya ajarkan dia, kamu harus berdoa sesuai ayat ini. Karena di luar negeri banyak pencobaan. Banyak pencobaan. Kamu harus berdoa, Tuhan jauhkanlah dari pencobaan-pencobaan ini. Lepaskanlah dari semua yang jahat. Amin saudara. Sudah mau berhasil? Sudah mau berhasil? Libatkan Tuhan. Jadi Yesus berdoa ada dua alasan. Alasan pertama, punya sebuah prinsip, dia datang untuk melakukan kehendaknya. Keputusannya harus sesuai kehendak Bapa, bukan kehendak dia. Yang kedua adalah prinsip ketergantungan. Demikian juga kita harus punya prinsip ketergantungan. Tanpa saudara punya prinsip ketergantungan, saudara tidak bisa berkata semua ini berhasil karena Tuhan. Enggak. Saudara bangga ketika sudah berhasil. Ini karena usaha saya, strategi saya. Hanya orang yang bergantung kepada Tuhan. Tuhanlah yang akan memimpin hidupnya. Anak saya bisa ambil keputusan. Dia mau ambil keputusan ABC, silakan. Tapi ketika dia tanya ayahnya, saya akan kasih tanya dulu, kamu mau milih gimana? Saya lebih berpengalaman dari anak saya. Betul saudara? Mengapa orang tua seringkali khawatir anak ambil keputusan? Karena mau ambil keputusan apa? Sendiri. Padahal dia masih mentah. Nggak ngerti banyak hal. Dia kira dia pinter, ternyata nggak pinter saudara. Sudah tahu, Bapa di surga bukan hanya pengalaman daripada saudara. Tapi dia mau saudara berhasil. Makanya Mazmur 32:8 berkata demikian. Aku hendak apa? Mengajar. Ini ada suara, ini Mazmur Daud. Tapi kalau saudara perhatikan isinya itu adalah suara Tuhan kepada Daud. Aku hendak mengajar, suara Tuhan kepada kita hari ini. Jadi sekali lagi,
Tuhan mau sudah berhasil, iya. Tetapi ada persoalannya. Persoalannya adalah sudah tergantung sama dia enggak? Saya mau anak saya berhasil. Persoalannya anak saya tanya saya enggak? Ngerti ya? Jadi disinilah kita harus mengerti hati Tuhan. Hati Bapakmu di surga. Yang pertama yang mau ngajar. Artinya kita mungkin tidak banyak tahu. Tapi dia harus kasih tahu. Ya, kasih pengertian. Yang kedua, dia mau bukannya kasih tahu. Mau tunjukkan kepada kita jalan yang harus kita apa? Tempuh. Berarti dia masih kasih tahu saudara, keputusan benar itu begini. Ini udah bicara keputusan, menunjukkan jalan yang harus kau tempuh itu sebuah keputusan. Betul saudara? Saudara mau tempuh apa? Jalanmu. Tempuh ini, tempuh itu sebuah keputusan. Tapi menarik sekali, aku hendak memberi juga nasihat, kasih peringatan, kasih nasihat. Wow, itulah Bapak surgawi kita. Ayah-ayah mau seperti ini? Tapi alasan dia untuk melakukan ini, mataku tertuju kepadamu. Alasan satu-satunya mengapa dia mau mengajar, menunjukkan jalan kepada kita, memberi nasihat supaya engkau berhasil. Karena kasih yang dia nyatakan supaya engkau tidak ambil keputusan yang salah. Saudara tahu, ketika seseorang jatuh cinta, dia selalu melihat orang yang dia kasihi. Betul saudara? Ketika seorang ayah, seorang ibu punya bayi baru, ya, baru lahir maksudnya, selalu bawa mukanya, lihat papa, lihat mama, ya kan? Pulang kerja selalu yang kita cari pertama apa? Bukan makanan malam hari, tetapi cari bayi yang baru lahir. Betul, itulah kasih. Mata Bapakmu melihat engkau, dimanapun engkau berada. Lagi mau cari rumah di mana ya? Bapakmu di surga mau menunjukkan jalan harus kau tempuh. Amin. Kita pengen ini, pengen itu. Banyak orang ketika mengambil keputusan untuk anaknya menikah. Atau anaknya sendiri mau menikah, selalu pilih tanggal cantik, bulan cantik, tahun cantik. Ya kan? Itu keinginan, setiap kita punya keinginan. Apa yang terjadi 10 tahun lalu? Februari, tanggal cantik, bulan cantik, tahun cantik, banjir besar melanda Jakarta. Macet, Kelapa Gading banjir, weddingnya ada yang bubar, nggak bisa. Sudah perhatikan nggak? Banyak kejadian dalam hidupku, seringkali kita mau ini, mau ini, mau ini. Kita nggak pernah bertanya kepada Tuhan detailnya seperti apa. Terjadilah kegagalan di situ. Padahal Bapakmu mau kasih tahu. Itulah sebabnya Daud punya sebuah kehausan, punya sebuah prinsip dalam kesibukannya mengambil banyak keputusan, memimpin bangsa Israel. Mazmur 25 ayat 4 dia berkata, beritahukanlah apa? Jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Padahal dia menang lawan Goliat, dia menang perang. Betul sudah? Tetapi dalam prinsip dia menang, dia bisa sombong. Atau juga ketika dia mau menang, dia cari Tuhan. Memang ayat berkata bahwa dia tunggu Tuhan, kapan bergerak. Tapi yang pasti ini ada sebuah prinsip. Daud bergantung kepada Tuhan sebagai sumber untuk berhasil. Saya sering pakai ayat ini menolong diri saya dalam proses pengambilan keputusan. Saya ikut doa Daud, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Kasih tahu, kurang jelas, tunjukkan itu kepadaku ya Tuhan. Bawa aku berjalan dalam kebenaranmu. Kebenaran Tuhan ada jalan Tuhan. Amin saudara. Bawa aku arti aku mau lakukan, aku mau taat. Dan ajar aku jalan-jalanmu. Aku belum paham. Tapi ada sebuah kata, Daud menulis, sebab apa? Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau sumber yang menyelamatkan aku. Akibatnya apa? Respon dia, sebelum ada jawaban Tuhan,
Sebelum terlihat jalan-jalan Tuhan, sikap hatinya adalah menanti-nantikan sepanjang hari. Sepanjang hari loh. Dia lagi kerja, Tuhan gimana ini. Dia lagi makan, dia tunggu Tuhan. Dia lagi di toilet, tunggu Tuhan. Itulah sikap bergantung pada Tuhan. Sudah mau berhasil? Daud berhasil. Hari ini, berapa banyak saudara yang memiliki sikap untuk bergantung pada Tuhan untuk setiap perencanaanmu. Kita punya banyak rencana buat Abalus Serpong. Saya harus belajar, saya harus bergantung pada Tuhan. Amin saudara. Kita punya rencana untuk mengembangkan Komsel. Kita harus bergantung pada Tuhan. Kita banyak hal-hal yang kita harus putuskan dalam keluarga kita, anak kita. Kalau anak saudara mulai senang dengan seseorang, mau pacaran, itu ada sebuah keputusan. Disitulah orang tua, kalau engkau sudah menaruh prinsip, walaupun si Medan itu kaya raya, gantengnya seperti aktor film di Korea, anak perempuannya lihat terpesona, tapi karena dia sudah punya prinsip, anak perempuanmu punya sebuah prinsip, apapun yang terjadi, saya mau tanya Tuhan, apapun yang terjadi saya harus cari papa mamaku. Tanya nasihatnya, itu yang benar saudara. Halo, itu yang benar saudara. Betul? Itu yang benar saudara. Ini yang harus kita jadi contoh dulu. Saudara mau anakmu banyak berdoa? Lihat kita berdoa dulu. Dia lihat papa berdoa, iya saya perlu berdoa. Dia lihat papanya main game, ya saya main game. Dia lihat mamanya nonton film, ya saya juga nonton film. Dia lihat mamanya asik dan handphone, saya juga asik handphone. Tapi lihat papa mamanya banyak berdoa, dia akan berdoa. Hidup dan kehidupan doamu akan mempengaruhi banyak orang. Sadar enggak Yesus berdoa buat kita? Baca Yohanes 17. Inilah doa Yesus. Yesus berdoa buat Petrus. Yesus berdoa buat murid-muridnya. Mengapa dia berdoa? Tunggu seri berikutnya. Enggak semua hal bisa saya ajarkan hari ini. Ya, tangkapnya dua prinsip. Prinsip pertama, mengapa saya berdoa? Ya Yesus sendiri berdoa kok. Ya kan? Kalau Yesus berdoa, siapakah saya? Saya berdoa. Mengapa Yesus berdoa? Karena dia datang untuk melakukan kehendak Allah. Mengapa saya berdoa? Karena tujuan hidup saya adalah melakukan kehendak Allah. Setiap keputusan saya, perbuatan saya harus sesuai dengan kehendak Allah. Saya punya keinginan, iya, saya pengen ini, pengen itu. Saya bawa semua keinginan saya bawa semua perencanaan saya. Aku tanya Tuhan, ini enggak, jadwal ini penting enggak? Ini waktu saya akan berangkat ke Jambi, saya harus ke sini, saya harus bawa itu kepada Tuhan. Itulah prinsip yang kedua, ketergantungan. Engkau harus bawa segala sesuatu kepada Tuhan. Karena sumber keberhasilanmu adalah keputusan benar. Keputusan yang benar dipengaruhi oleh hubunganmu dan Tuhan. Baca Efesus 3 ayat 20. 1, 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan apa? Jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Tim musik tolong. Ada janji Tuhan buat tahun 2024 dan seterusnya. Bahwa ketika engkau berdoa, Allah akan bekerja jauh lebih banyak daripada yang sudah doakan. Amin saudara? Sudah punya iman itu? Tuhan akan bekerja jauh lebih banyak daripada yang saya doakan. Minimal dia mau saya dewasa. Ada intervensi Allah, ada jalan Tuhan. Makanya jemaat mula-mula, gereja mula-mula adalah gereja yang bertekun selain dalam pengajaran. Mereka bertekun dalam doa. Amin saudara? Komselmu banyak berdoa, harus bertekun dalam doa juga. Supaya apa yang menjadi kehendak Tuhan buat Komselmu, engkau tahu. Haleluya saudara. Hari ini berapa banyak saudara mau lihat pekerjaan Tuhan yang besar terjadi dalam hidup saudara. Sudah mau berhasil? Keberhasilan saudara sangat dipengaruhi oleh dua prinsip. Sangat dipengaruhi oleh dua prinsip. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Hidupmu bukan untuk melakukan kehendakmu saja, tapi melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua, aku dan saudara bergantung sama Tuhan.
Mari kita siapkan perjamuan.